Permintaan terbuka dari Erick Thohir untuk Elkan Bagot. Jangan diam, silahkan buka suara. Dan Erick Thohir sudah meminta Elkan Bagot untuk memberi respons terkait masalah tidak dipanggil di Timnas Indonesia. Absennya Elkan Bagot dalam pemanggilan Timnas Indonesia, Erick Thohir meminta sang pemain untuk buka suara. Selama ini memang hanya dari Erick Thohir yang baru buka suara karena mendapat pertanyaan dari wartawan Indonesia. Namun Elkan Bagot belum memberikan satu pernyataan pun mengenai masalah apa yang menimpanya sehingga tidak dipanggil lagi oleh Timnas Indonesia. Apalagi dalam beberapa kesempatan Elkan justru membatasi akses media sosialnya. Dan Erick Thohir yang meminta Elkan Bagot membuka diri dan mengesampingkan ego untuk menyelesaikan masalah. Pria nomor 1 di PSSI ini bahkan menyarankan agar Elkan bisa mencari kecocokan dengan visi serta misi. Bagot kembali bela Timnas. Erick Thohir butuh pemain serius hadapi kualifikasi Piala Dunia. Bek andalan Timnas Indonesia Elkan Bagot menyampaikan permintaan maafnya. Elkan Bagot tidak kecewa namanya tidak masuk dalam daftar skuad Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia. Elkan Bagot membuka peluang siap membela Timnas Indonesia kalau kembali mendapatkan panggilan dari pelatih Timnas Indonesia. Ketua PSSI Erick Thohir mengingatkan kepada pemain untuk serius menghadapi ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Harus kembali berikan kesempatan kepada Elkan Bagot di round 3 kualifikasi Piala Dunia. Semenjak dikabarkan tak memberikan respon kala dihubungi oleh Timnas Indonesia jelang laga play-off Olimpiade Paris pada bulan Mei lalu. Nama seorang Elkan Bagot seolah tertepikan dari skuad merah putih. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong bahkan mulai tak lagi memprioritaskan keberadaan pemain Ipswich Town tersebut dan tak memasukkan namanya dari skuad Garuda untuk menjalani 2 laga sisa babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran kedua lalu. Namun jika melihat situasi saat ini, sejatinya masih ada setidaknya 2 alasan yang membuat harus kembali memikirkan untuk memanggil lagi center back berusia 22 tahun tersebut. Mengapa seorang Elkan Bagot harus kembali dipikirkan untuk masuk lagi ke Timnas Indonesia adalah karena salah satu palang pintu utama Timnas Garuda saat ini. Jordi Amat tengah mengalami fase penurunan performa yang cukup signifikan. Dengan penurunan performa yang seringkali merugikan Timnas Indonesia tersebut, Jordi Amat membutuhkan sosok pengganti yang tentunya harus memiliki kualitas sama atau mendekati yang dimilikinya tersebut. Dan dari beragam nama yang muncul, tentunya nama seorang Elkan Bagot bisa menjadi nama yang paling dikedepankan untuk hal ini. Kehebatan pemain keturunan Indonesia, Rian Flamingo, yang diyakini curi perhatian. Belakangan ini kabar soal naturalisasi kembali mencuat. Beberapa nama bahkan diyakini telah mengantri agar dilihat oleh pelatih Timnas Indonesia. Belum lama ini media sosial tengah ramai menyebut ada beberapa pemain keturunan yang diyakini bakal dinaturalisasi. Namun ada satu pemain yang cukup mencuri perhatian, yakni Rian Flamingo. Pemain berusia 20 tahun itu belum lama ini diberitakan oleh media Korea Selatan, Best 11. Kabar ini pun membuat banyak pihak penasaran soal siapa sosok Rian Flamingo. Rian Flamingo saat ini tengah memperkuat klub asal Belanda, FC Utrecht, dan berposisi sebagai bek tengah. Mengetahui posisi Rian, beberapa pihak tak setuju ajukan ketertarikan pada pemain ini. Hal ini karena Timnas Indonesia dinilai sudah memiliki banyak pemain belakang yang mumpuni. Dengan begitu menaturalisasi Rian Flamingo tak memiliki urgensi sama sekali. Namun apabila melihat dari sisi pelatih, tentu saja bukan sebuah kesalahan apabila mencari pemain terbaik. Apalagi pelatih tentunya memiliki pemikiran untuk jangka panjang. Menilik lebih dalam, kehadiran Rian Flamingo seharusnya tak akan merugikan Timnas Indonesia. Pemain kelahiran Blaricum, Belanda pada Desember 2002 tersebut masih memiliki masa depan yang panjang. Untuk itu apabila Rian Flamingo bergabung dengan Timnas Indonesia, dia diyakini bakal bisa menguntungkan tim merah putih di masa depan. Kehebatan apa yang dimiliki Rian Flamingo hingga dia diyakini berhasil mencuri perhatian Shin Tae-yong? Rian Flamingo saat ini memang berstatus sebagai pemain pinjaman di FC Utrecht. Dia dipinjamkan dari klub Italia, Sassuolo, dan telah bergabung dengan klub asal Belanda itu pada Agustus 2023 lalu dengan opsi pembelian permanen. Walau berstatus pinjaman, pemain muda itu dinilai memiliki kehebatan luar biasa. Rian Flamingo bukan hanya bisa bermain di posisi back.
Dia disebut sebagai salah satu pemain muda paling fleksibel karena bisa bermain di beberapa posisi. Tentu saja karakteristik ini menjadi salah satu kehebatan karena dia bisa bermain sesuai kebutuhan tim. Dari data yang didapatkan, Ryan disebutkan bisa bermain sebagai bek tengah, bek sayap, bahkan gelandang bertahan dan tengah. Hal ini bisa menjadi salah satu catatan bagus untuk pemain keturunan itu. Menilik profil Ryan Flamingo dari Transfermarkt, dia bukan pemain yang baru bermain sepak bola kemarin sore. Ryan Flamingo telah memulai perjalanannya sebagai pemain bola dari 2014 dengan bermain di BFC Busum Youth. Kemudian dia keluar sebagai jebolan Almere City. Ryan bahkan telah bermain di berbagai level usia di Almere City, dari U17, U19 hingga U21. Setelah itu dia merasakan menjadi pemain profesional dengan bermain untuk klub Liga Italia, US Sassuolo. Kemudian bermain bersama klub divisi utama Liga Belanda, Vitesse Arnhem, dan terbaru bersama FC Utrecht. Ryan memang masih berusia 20 tahun, tetapi selama karirnya dari level remaja hingga profesional, dia telah mencatatkan statistik yang cukup luar biasa. Selama bermain dia tercatat sudah pernah mencetak 27 gol dan 3 assist dari 137 pertandingan yang telah dilakoninya. Selama merumput dengan Vitesse Arnhem, dia tercatat tampil sebanyak 33 penampilan. Selama main bersama Vitesse, dia bahkan telah mencetak 3 gol dan 1 assist. Ryan bergabung dengan FC Utrecht pada Agustus 2023. Ryan Flamingo telah mencatatkan dirinya tampil sebanyak 4 laga, dengan 3 kali jadi pemain starter. Dengan catatannya yang cukup mentereng itu, tentu saja dia sudah pernah mendapat pemanggilan ke timnas Belanda. Ryan telah dipanggil untuk memperkuat timnas U21 Belanda yang tampil di kualifikasi Euro U21. Namun Ryan Flamingo belum pernah menjalani debutnya bersama timnas Belanda. Menilik kehebatan Ryan tentu saja bisa dimaklumi apabila merasa tertarik kepadanya. Dia bakal bisa menjadi salah satu pemain andalan timnas Indonesia ke depannya. Apalagi pemain ini masih berusia 20 tahun sehingga Ryan bisa dianggap sebagai salah satu investasi jangka panjang untuk tim merah putih khususnya di posisi pertahanan. Untuk posisi bertahan, timnas Indonesia saat ini memang memiliki banyak pemain. Dari pemain lokal yang mentereng hingga beberapa pemain keturunan Indonesia yang telah dinaturalisasi sebelumnya. Setelah melihat profil mentereng Ryan Flamingo, patut dinantikan bagaimana proses selanjutnya. Apakah pemain satu ini bakal masuk dalam daftar pemain naturalisasi nantinya? Sydney Van Hooijdonk, pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan ingin membela timnas Indonesia, membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Pada usia yang masih muda, Sydney Van Hooijdonk telah membuktikan kualitasnya sebagai pesepak bola. Ia telah tampil sebanyak 58 kali di kasta tertinggi Liga Belanda, Eredivisie, dengan mencetak 22 gol. Semua gol tersebut dicetak Sydney Van Hooijdonk saat bermain untuk SC Heerenveen. Musim terbaiknya adalah pada musim 2022 di mana ia berhasil mencetak 16 gol dari 33 penampilan bersama SC Heerenveen di Liga Belanda. Dan karena performa apik Sydney Van Hooijdonk tersebut, ia segera dipanggil kembali oleh klub asalnya, Bologna. Pada musim ini, Sydney Van Hooijdonk telah mencatat 8 penampilan di berbagai kompetisi bersama Bologna dengan 1 gol di koleksinya. Selain itu, Sydney Van Hooijdonk juga memiliki 2 caps bersama timnas Belanda U21, menunjukkan bahwa ia bukanlah pesepak bola sembarangan. Namun dari mana asal isu bahwa Sydney Van Hooijdonk akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Kabar tersebut mulai beredar setelah staf ahli Kemenpora RI Hamdan Hamadan mengungkapkan bahwa ada seorang pemain kelas A yang berkeinginan membela timnas Indonesia. Hamdan menyatakan bahwa pemain tersebut bermain untuk salah satu klub terbaik di dunia. Hamdan Hamadan mengatakan ada seorang pemain kelas A yang bermain di salah satu klub terbaik dunia yang ingin dinaturalisasi timnas Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Hamdan setelah ada tuduhan bahwa para pemain yang dinaturalisasi timnas Indonesia saat ini kualitasnya biasa-biasa saja dan tidak mungkin membela negaranya. Proses naturalisasi timnas Indonesia. PSSI mengonfirmasi penerimaan data Mauro Zijlstra. PSSI mengakui telah menerima data dari striker FC Volendam U21 Mauro Zijlstra. Namun PSSI masih mempelajari dan belum akan menaturalisasi. PSSI mengonfirmasi bahwa mereka telah menerima informasi mengenai striker FC Volendam U21 Mauro Zijlstra.
Namun saat ini PSSI masih dalam proses kajian dan belum berencana untuk memproses naturalisasinya. Selain itu, PSSI juga terus mendorong naturalisasi untuk pemain lain. Profit mencolok timnas Indonesia naturalisasi Mauro Zylstra, ancaman nyata Struijk dan bintang Persis. Nama Mauro Zylstra mencuat menjadi satu di antara opsi bomber yang layak dipertimbangkan Shin Tae-yong untuk timnas Indonesia. Bukan tanpa sebab, mengingat Mauro Zylstra sudah terang-terangan menyatakan ketertarikannya membela timnas Indonesia. Kode ketertarikan Mauro Zylstra memperkuat timnas Indonesia pernah diungkap oleh podcast pesepak bola Indonesia, Yusa Nugraha, melalui kanal YouTube-nya. Meski begitu, Mauro Zylstra tak menampik jika dirinya ingin mematangkan diri dulu berkarier di klub profesional senior baru membuka asa membela timnas Indonesia. Namun tak menutup kemungkinan jika performanya melejit dalam beberapa tahun ke depan, ia tak akan berpikir ulang untuk menyatakan kesiapannya membela timnas Indonesia. Mengingat sejauh ini secara performa Rafael Struijk dan bintang Persis Solo, Ramadhan Sananta masih angin-anginan di lini depan Garuda. Lebih lanjut, sebagai informasi, darah keturunan Indonesia, Mauro Zylstra berasal dari sang kakek yang merupakan asli orang Sunda, lebih tepatnya berasal dari kota Bandung. Keuntungan timnas Indonesia, dapatkan Mauro Zylstra memiliki finishing mematikan. Meski berposisi asli sebagai otak serangan, Mauro Zylstra tercatat memiliki insting gol tinggi. Bahkan pernah dalam satu musim, Mauro Zylstra sukses bukukan 10 gol dan 8 assist dari 13 pertandingan saat membela FC Amsterdam U18. Terkini ia mampu lesatkan 8 gol dari 13 partai bersama NEC Nijmegen U21 sebelum akhirnya hijrah ke Volendam U21. Keuntungan kedua Mauro Zylstra di naturalisasi timnas Indonesia adalah sosoknya yang dikenal multifungsi. Selain bisa dimainkan di pos penyerang tengah, Mauro Zylstra bisa juga diperankan di posisi gelandang serang. Meski begitu, posisi asli seorang Mauro Zylstra adalah gelandang serang. Multifungsinya sosok Mauro Zylstra disinyalir bakal membuat siap memberikannya menit bermain lebih. Mengingat Mauro Zylstra diketahui berhasil memainkan dua peran kontras, yakni gelandang serang dan juga penyerang tengah. Hal ini yang berpotensi bakal membuat posisi dari penyerang PSS Sleman, Hoki Caraka terancam di dua kelompok usia, baik timnas U19 Indonesia maupun senior. Selain itu, bomber Persis Solo Ramadhan Sananta yang bertipikal goal getter juga berpotensi tersingkir jika tak mampu meningkatkan performa ketika diberi kesempatan turun.